Oke. Halo semuanya, balik lagi di podcast Reaksi, podcast yang akan ngebahas soal. Kok balik lagi sih? Kan balik lagi dong Setelah setelah vakum sekian lama. akhirnya kita datang dengan Konsep baru ya? konsep baru. dengan ada videonya itu. Iya, makanya Keren kan banget ini nih, konsep baru. keren banget nih. Konsep Udah, baru. kita udah ada investor kan? Jadi kita emang ada ngumpulin modal dulu ya. Iya. Ya, mending dulu belum selesai openingnya. Selamat datang di podcast Reaksi, podcast yang akan membahas tentang fenomena-fenomena sosial dan intrik-intrik menarik di belakangnya. Episode kali ini semua canda. Kita bakal bahas soal menjadi bagaimana mahasiswa jurnalistik. Bersama gue Fahri. Oh iya, bersama teman gue Pak Hari Ramadan Dan Nabil Rahmatullah. Gua Gemma Zikri. Lu siapa? dan the one and only kelas lama. Gue kebetulan kita berempat semuanya adalah bagian dari Reaksi dan kita semua adalah mahasiswa jurnalistik. Kan banyak banget teman-teman lu ada yang suka nanya nggak sih kayak, nah jurnalistik? Iya. Ada. Matkul apa tuh? Iya kayak ngapain Justru sih? orang-orang tuh ngehnya Ilkom doang. Ilkom doang dan mungkin kalau misalnya kayak apa tuh perfilman kayak TV segala macam itu broadcast lebih Ya. banyak kan orang awam ya kan. Justru malah jurnal itu hal yang baru. Iya. Hal yang baru. Tapi gua baru sadar loh. Apa? Ternyata jurusan jurnalistik itu belajar untuk menjadi jurnalis. Iya bener. Gue setelah 4 semester gue juga baru tahu sih. Gua baru sadar cuy. Enggak. Gua kira kayak coba kayak nulis-nulis gitu ya. Ternyata kayak wah parah sih. Apa ya parah sih. Berarti definisi jurnalis tuh apa? Definisi jurnalis tuh Nah, gue search dulu di Google sabar ya. Definisi jurnalis mungkin kalian ada yang tahu nggak definisi jurnalis? jurnalis kan orangnya. Jurnalis itu- Secara ilmunya kan ilmu jurnalistik. Iya. Ya kan? Tidak hanya sekedar menulis seperti sastra, cuman kita ada sedikit faktanya di dalam. Apanya tuh? Faktanya apa tuh? Yang harus dicek and recheck dan tentu aja kita memerlukan thinking tool yaitu critical thinking. Critical thinking. Yang gue tahu nih ya, yang gue tahu soal jurnalistik adalah proses kegiatan dalam mengolah. Itu yang Google tahu. Jangan bawa Menulis lu dan- itu udah nggak mencerminkan jurnal ya. menyebarluaskan berita atau opini Dilansir oleh melalui Google. media massa. Kan kalau misalnya ini kan ilmu pengetahuan yang gue dapet sekarang. Ya kan? Tapi kan berarti berdasarkan dari gue dong. berdasarkan Ya apa? kalau misalnya semua omongan lu berarti juga harus dilansir dari mana kalau kayak gitu mah. Dan ternyata jurnalistik itu bukan tentang kayak ada suatu isu lu tulis lu sebar, ternyata lebih kompleks daripada itu. Betul, ada proses-proses Iya. yang Baik lagi kan cek fakta Iya, segala macam di betul. belakangnya tuh. gue mau nanya sama lu semua kan tadi kita udah ngobrolin soal kayak jurnalis-jurnalisan nih. Intronya lah. Alasan pertama kali lu milih jurnalistik dalam Nah. hidup lu. Dari lu aja dulu. Kalau dari gua nih, gua cuan. Ya, salah itu salah. Salah jurusan. salah Lu jurusan. perlu masuk arsitek sana lu. Jangan ngarepin duit deh. Iya, gua pertama kali awalnya pemikiran gua cuan gitu kan cari uang. 2 minggu masuk ada seminar kalau ingin kaya jangan jadi jurnalis. Langsung salah jurusan. Masalahnya uang gedung 40 juta udah dibayar. tidak bisa Udah lunas. Iya. Bener. Lo pertama kali kenapa pengen jadi jurnalis? Gue gara-gara nonton Vice. Idi. Kayak cerita-cerita in-depth mereka tuh menarik dan gue pengen banget jadi reporter. Asik ya? Iya. Asik Iya. Tapi setelah masuk dan menjadi reporter ternyata tidak sesimpel itu Iya, ya. tidak segampang itu Tidak segampang teman-teman. itu dan Kalau mau jadi yang ini, Work salam ikhlasul amal. gue ikhlas ulama melaporkan. Ini. Gimana mau? Kalau gua awalnya pengennya ini sih. Kenapa gua masuk jurnalistik kan gara-gara gue suka politik. Awalnya gitu ya kan. Seharusnya Gua- Anda masuk FISIP dong. Enggak, iya, gue masuk fisip. Dan gue juga sebenarnya jurnalistik udah sebelum ngambil hukum, terus gue pindah ke jurnalistik. Nah, kenapa gue ngambilnya jurnalistik setelah hukum? Karena menurut gue yang bisa berbarengan berdampingan sama politik kan media, Yoi. jurnalis ya kan, itu dia. Tapi lu berarti nanti habis dari jurnalis cemplung ke politik dong? Ya nggak tahu. Cari tahu. Watchdog. Enggak sekarang setelah udah belajar saya inginnya apa? Jadi bos media, Pak. Jadi bos media. Saya ingin Udah. setelah belajar pengen masuk ilmu bisnis aja kayaknya. Nah, si Nabil ini nih. Nah, Nabil gimana Nabil? Lu kan Kalau saya- bentar, sabar. Background lu kan arsitek. Tadinya lu Iya. arsitek kan? Dulu kan arsitek tuh. Ya, emang Tiba-tiba- background gue itu seni banget. Deh. Kacau. Terus gue melihat kayaknya jurnal itu cukup umum kan. Nah. Jadi bisa menaungi
udah bagai apa? Lu jadi apa ya bisa? Sektor seni yang bisa dimasukin. Setuju. Karena menurut gua nih ya, kalau menurut gua jurnalistik itu segala rumpun ilmu kita pelajarin. Parah. Iya kan, lu setuju dong? Iya, dan itu- Filsafat apalagi ya kan? Iya. Kita belajar semua. Dan bagian yang paling gue suka adalah disiplin ilmu dari jurnalistik. Itu jadi thinking tool gue tuh. Wih. Yang dimana bisa gue pakai walaupun gue udah nggak jadi jurnalis lagi, nih misalnya udah lulus dan gue nggak jadi reporter, gue bisa jadi Iya. apapun dengan Jadi thinking lu tool itu. bisa berpikir secara intinya Logis. lu nggak iya logis dan nggak percaya gitu aja gitu. Benar. Berarti lu belajar mikir, bukan Belajar belajar mikir. nulis-nulis doang Ya. jadi jurnalis. Betul. Kita Benar banget. mikir logis segala Iya. macam. Itu dia. Kalau lu Jik, lu milih kenapa pertama kali lu milih jurnalis sebagai acuan hidup lu? Sebenarnya gua nggak begitu suka sih untuk cerita apa tuh. Ya udah segitu aja cukup. Itu baru lead dong tadi. Dari SMP gua cita-cita tuh pengen masuk tentara. Oke. Itu ke medan-medan perang di konflik Ah. sana. Cuman kalau gue pikir-pikir peluang gue untuk berada di tempat konflik kecil. Satu-satunya ada jurnalis sama sukarelawan. Iya, paling lu jaga ini ya, Iya. jaga plekan. Sukarelawan, ya namanya juga sukarelawan kan nggak digaji. Modal Iya. banyak, kayak kita keluar modal banyak. Masuk Kalau lu kaya, aja. ya kan? Iya, emang anak yang satu ini tuh ini banget pencinta adrenalin banget. Ada Darinya jangki, perang. ada Iya, jangki dia. Gila itu. Udah sekian, terima kasih. Udah, gitu. Jadi intinya lu pengen jadi jurnalis perang dan Perang. lulus dari sini lu pengen denger-denger lu langsung berangkat Palestina. Amin. Amin. Ada lah, cari pengalaman dulu. Gua juga Tapi mau pengalaman persiapan. apa di Dufan yang udah lu naikin yang paling seru? Iya, coba. Coba yang lu. paling lu deg-degan deh, yang lu paling deg-degan. Dari situ aja dulu ya kan? Sebelum perang coba. Kan dasarnya kan dari situ dulu. testimoninya dulu. Ntar gue cari fotonya, ada lu tuh yang kapal itu orang-orang duduk, saya berdiri. Oh Saya nggak bohong. Saya nggak bohong. Saya temen saya. Sangat cocok ya. Kora-kora ya nih, kora-kora Iya, kan? saya berdiri. kora-kora. Iya. Ayo lanjut. Tapi lu pernah mikir nggak sih nih? Gue punya pertanyaan. Jurnalistik, menurut lu yang paling jurnalistik banget itu outputnya apa? Apa entah ya tulisan kah, video, foto atau apa menurut lu? Kalau menurut gue sih tulisan. Inti core dari jurnalis itu tulisan. Kalau menurut gua kan tadi berarti kita ngobrolin soal produk jurnal yang Iya, jurnal banget nih. Iya, produk jurnalistiknya. Karena emang akarnya Pak Tirto dulu kan bikinnya tulisan, jadi menurut gua tulisan dan koran sih udah paling the best. Ya koran kan Isinya tulisan, Iya. iya tulisan. Kecuali udah zamannya Harry Potter kan. Iya. Koran tapi di video. Tapi sebenarnya menurut gue ya, kalau kita belajar jurnalistik, cuman belajar bahasa dan jadi media informasi, menurut gue masih gagal sih. Kalau menurut lo gimana? Kalau ngomong apa? Cuman belajar bahasa sama Iya. Yang ditanamkan itu sebenarnya sebagai jurnalis itu rasa kemanusiaan menurut gua. Iya. Tinggal. Karena lu kalau belajar jurnalistik, nulis segala macam, kemanusiaan tuh bisa dikesampingkan ya. Karena lagi booming juga. Iya, Tentang hidup manusia. Iya. Tapi Hidup gue hari buruh. setuju banget. Tapi zaman sekarang tuh akses media sosial dan salah satunya platform YouTube. Nggak harus jurnalis doang yang bisa nulis. Iya, betul. Bahkan orang-orang awam yang baru nonton YouTube atau belajar nulis bisa. Iya. Karena sekarang Ya makanya bayangin- kan terciptanya sosial media. Iya, Semua bisa itu jadi dia. Jurnalis. jurnalisnya Iya. Lalu masing-masing. apa Tapi- bedanya kita kan? Tapi Iya, itu sebenarnya dia. tapi kalau misalnya kita belajar dari konsep jurnalis ada yang namanya pseudo jurnalisme semu. Jadi kita sekarang kita bisa share, bisa apa segala macam lewat sosial media, tapi nggak lewat proses jurnalismenya. Itu dia. Kayak lewat verifikasi apa segala macam dan apa kan kalau misalnya jurnalis kan salah satu kode etiknya kita harus mengambil berita lewat jalur profesional kan. Ya. Nah, kalau sudah jurnalisme ini nggak profesional dan kita misalnya lu di Twitter nih, lu pengen ngetik, wah nih ada tabrakan nih di sini pasti gara-gara si geger. angkot nih geger gitu kan, tanpa melewati si Proses proses jurnalisme itu. Balik lagi kata gue tadi, gak semudah yang kalian kira. Tapi ngomongin verifikasi itu orang-orang yang di IG yang dapat verifikasi itu jurnalis apa bukan tuh? Apa? Oh bukan ya? Konsep gue. Tapi gue punya pertanyaan paling penting. Apa? Korek mana ya? Ini ada korek ini gua sebelah. Tapi ya makanya kalau menurut gue kalau kita sebenarnya ya gue agak kurang serk sih kalau misalnya kita di apa tuh di kuliah kan disuruh belajar soal tentang fotografi atau segala macamnya. Menurut gue kalau misalnya kita belajar tentang foto, tentang video itu bisa les aja. Iya betul. Iya kan? Maksud gue nggak inti dasarnya tuh bukan di situ. Tapi kalau gue membantah argumen itu karena kita dari semester 1 udah jurnalis. Mungkin kalau misalnya FISIP ya kan? FISIP kan dia ilmu komunikasi dulu ngambilnya, baru semester 4 jurnalisme. Mereka jadi langsung fokus core jurnalisnya.
Kalau kita dari semester 1 udah jadi jurnalisme, jadi kita harus benar-benar menguasai bagaimana entah itu output, input, gimana kita produksi Bener, juga harus ngerti. Lebih terfokus. Iya, lebih Ya, itu alasan gue kenapa nggak mau masuk Ilkom dulu ya. Kan dia kalau mau masuk jurnalistik biasanya peminatannya di semester berapa kan. Kalau kampus kita kan langsung ke jurnalistik tuh. Gue pengen langsung fokus di situ. Soalnya gue nggak bisa belajar yang kayak ada hal-hal yang gue perlu pelajarin selain jurnalistik. Ini dia kalau di UI nih, FISIP UI ini dia masuknya apa? Anak-anak media studies nih, Oh, di iya, semester iya. akhirnya nih. Apa itu? Gede. Anak-anak media studies. Iya. Kita belum ada soalnya, belum belajar. Membayangkan kalau misalkan jurnalis nih, jurusan jurnalis tanpa hard skill-nya, kita belajar apa? 6 semester, 8 semester. Kita Iya belajar, sih, Iya, mendalami kode etik doang tiap hari. Iya. Oh 8 semester ya? Iya, semester. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Saya sih target kurang dari itu 10 lah. maksimal 4,5 Iya, maksimal 4,5 tahun ya. Nih lanjut, nih lo pertama kali mau masuk nih jurnalistik. Kebayangnya kayak gimana, tapi kenyataannya kayak gimana? Iya. Bayangan dan kenyataan lu ketika udah masuk jurnalisme. Ya awalnya gara-gara gue waktu itu suka-suka nulis doang gitu. Kayaknya kan gampang lah belajar nulis, belajar bahasa. Iya. Ternyata bahasa Indonesia sendiri pun tidak semudah yang kalian kira. Iya. Nanti kita bikin konten tentang bahasa ya. Iya, ntar kita tentang bahasa. Disponsori oleh PUB dan KKB. KBB, PUB. Nah, itu udah kait banget. Lu pertama kali masuk jurnalisme, bayangan lu dan kenyataannya Enggak, kalau gua karena gua dari SMA udah kalau misalnya masuk kuliah udah aware gitu kan tentang apa yang ada di dalamnya tentang jurusan-jurusan, Nggak gua udah ngerti sih, udah nggak kaget. nggak kaget. Dari set duluan sebelum masuk gitu. Kalau gue mikirnya waktu pertama kali masuk seru. Ternyata emang seru, Emang tapi seru. lebih repot aja ternyata cuma itu doang sih. Gue udah kebayang tapi anjing ternyata serepot ini gitu. Gue ngerasa lebih enjoy ya, lebih enteng. Kenapa? Karena perbandingan gue arsitek. Oke. Yang biasa di studio mulu Bikin kan. market, bikin Iya. market. Parah. Beban mental dan beban keuangannya lebih jauh lebih besar dibanding jurnalis. Jurnalis. Dimana gue memutuskan adalah keputusan yang sangat tepat pindah ke jurnalis menurut gue gitu. Dan ekspektasi gue awal-awal tuh gak ekspektasi apa-apa, cuman gue sedikit kecewa aja dengan beberapa kurikulumnya aja yang Contohnya? dimana harusnya matkulnya tentang bisnis tapi malah mempelajari tentang ekonomi doang, bukan bisnisnya. Itu banyak salah satu contoh hal doang tentang itu doang. Tapi sebenarnya menurut gua kesulitan dalam dunia perkuliahan itu sebenarnya cuma dari mindset kita doang nggak sih? Iya, Setuju. benar. Kalau lu emang kita inget nih kita mau belajar sesuatu bidang yang kita minati, kita ikut-ikut tugas segala macam, terus kalau kita ubah mindset ya bisa aja kita main-main seneng-seneng kita belajar satu hal yang baru. Cuma kan itu sering kita lupakan. Dan di demand sebenarnya masalah itu, diminta sama orang. Jadi kita nggak enjoy ngerasainnya, padahal sebenarnya seharusnya enjoy aja kan. Ya, Dan menurut gue gitu itu adalah satu hal yang harus dilatih sih. Iya betul. Nggak bisa langsung jadi mental itu. Dan sampai sekarang udah 50% nih gue perkuliahan gue sampai semester 8 mental itu belum ada. Coba bagaimana ini Udah bisa melewati terjadi? setengah ini ya, Iya. setengah prosesnya ya. Iya, apa Proses nih? kuliah. Nih kalau misalnya kita ngobrolin jurnalisme lebih dalam kan kayaknya kita baru semester 4 dan belum capable lah, Ya. belum Sotoy-sotoyan aja. sotoy-sotoyan. Jadi yang gue pengen tanyain, lu selama kuliah jurnalis udah dapet apa sih? Selama Gak, ini Ya. kan misalnya nih kita bandingin nih sama mahasiswa teknik nih ya. ya bisa lah ngopret kamera, bisa lah ngopret. Nggak bisa. Bisa lah, Ada UTS 13. Nggak bisa. dikit-dikit bisa lah. Dikit-dikit ngerti lah apa itu segitiga, apa tuh namanya itu. Lupa lagi gua. Segitiga apaan? Itu yang kalau difoto segitiga. Aduh, lupa lagi gua. Muter-muter iso kan. Bukan set. segitiga. Tapi Itu tambah gelap pokoknya. anjing. Sebenarnya gue pribadi rada bersyukur ya kalau masuk jurnalistik karena jurusan kita tuh ya mempelajari hal-hal yang nggak dipelajari di jurusan lain. Contohnya Semuanya juga gitu. Jurnalistik tuh kayak lebih mendalam gitu loh. Oh, Iya sih. tapi masalahnya sekarang ada kampus Merdeka, men. Gua nggak ngerti itu. Udah itu belakangan lah. Gua mau ngobrolin lah Udah udah lah. lah. Apa istimewanya jurnalis sekarang? Udah masyarakatnya bisa nulis semuanya. Mau jadi reporter asal. Tapi kan semua nggak bisa, Tapi- nggak semua masyarakat bisa ini, Apa? bisa apa tuh namanya? Baik lagi proses jurnalistik kita di Iya. checks and balance. Sama aja ketika lu mau- data segala macam. Intinya tuh si jurusan jurnalistik ini bukan jurusan yang profesi. Kalau misalnya lu mau mikirin kayak gue mau jadi jurnalis nggak harus lu lulusan jurnalisme untuk jadi
jurnalis, bahwa kan kayak kita ngeliat si mbak jurnalis yang terkenal itu si Mata, iya, Inisial MN. iya men, Itu acaranya. itu acaranya. Najwa aja kan lulusan hukum kan, Iya. bukan dan dia menjadi salah satu patokan Kalau jurnalis doang, semua jurusan juga kayaknya udah nggak Iya, begitu penting kan sebenarnya. kecuali profesi semacam kedokteran, lawyer gitu-gitu baru lo harus. Iya. Itu emang harus mendalami lebih dalam. Nah, apa aja nih yang lu udah dapetin? Kayak misalnya nih, tadi belum gua kasih nih perbandingannya. Kayak misalnya kita ngobrolin mahasiswa teknik mesin atau enggak teknik geologi, dia paham. Kalau gua ngomong nih sama teknik geologi nih kayak Ngomongin batu. ngomongin batunya ini nih kelas kayak gini-gini. Iya, ini ada Kalau- kandungan mineralnya Iya, segini. iya. Dan dari situ kan gua tahu dong kayak oh nih orang dapat ini nih selama Iya. kuliah nih. Kalau lu gimana Del? Kalau gue nggak menyanggah itu. Jadi gini, gue pernah ketemu sama wakil redakturnya di kompas.com. Di sana dia justru dia yang ceritain latar belakang dia. Saya dari geologi kampus Unberau kalau nggak salah. Dan dia bilang kalau misalnya saya masuk ke jurnalis justru dari latar belakang geologinya dia. Dia selalu membahas tentang geologi itu dari latar belakang dia yang mewakili dari apa? Dibawa ke ranah media. Iya benar. Jadi menurut gua kita masuk ke jurnalis itu nggak ada spesial. Enggak. Gimana semua? Yang lu dapetin udah 4 semester udah kita udah enggak usah. Itu kita ratap, jangan diratapi, Tapi jangan yang gua diratapi. tahu ya, sebenarnya Sedih jadi banget. jurnalis itu akan lebih baik kalau kita menekuni satu bidang. Yap. Tapi Iya, harus setuju. ada jurnalisnya juga. Misalnya lu mau ngeliput tentang apa, lu harus ada yang satu lu spesialisin. Misalnya tentang terorisme, lu fokus itu tuh. Lu fokus di bidang Iya, politik, ekonomi, lu fokus di bidang segala macam ekonomi, gitu. iya. Persenjataan. Rubrik lu masing-masing. Jadi menurut gua yang bisa kita tekenin adalah ilmu ekonominya. Dan bisa kita saingin dengan jurusan-jurusan yang lain. Lu ngomong apa sih? Lu ngomong apa itu ekonomi tadi? Enggak, apa aja yang lu udah dapetin selama 4 semester? Tahu udah dari kemana-mana Iya, itu. jadi mana itu dulu. Ilmu ekonominya sih kalau Kalau ilmu ekonomi yang lu lebih. Emang kita belajar ilmu ekonomi? di awal semester di mana kita mempelajari tentang Awal semester itu kapan ya? semester 1. Oh, Nggak mungkin semester 2 dong. lu 4 semester udah jadi mahasiswa jurnalis, apa yang lu dapetin? Capek doang. Siapa? Tapi gue begini ya, gue jadi seneng baca berita. Iya, betul. Karena gue kayak jadi menganalisis gitu loh. Kayak gue baca bener-bener, oh ini kayak begini segala macam. Karena kita pernah dapat critical thinking, mata kuliah critical thinking itu kan kita menganalisis suatu berita ya. Jadi sampai sekarang gue juga bacain berita nggak gue baca doang. Gue paham gitu. Dan iya, gue juga jadi kayak ngerti beda-beda berita kayak Tempo sama Kompas, pemilihan kata gitu-gitu juga jadi lebih ngerti. Kalau lu mau 4 semester dapet apa? Kurang lebih sama aja, biar cepat aja. durasi. Nih, Ya lu iyalah, maksud gua kan enggak, kalau gua kan agak udah suka ya dari SMA baca-baca berita segala macam. Cuman ya sekedar baca doang, gua nggak ngerti sampai analisis segala macamnya. jadi lu menurut lu mungkin nggak dapet apa-apa tapi lu improve skill lu. Iya bisa dibilang gitu. Jadi lu pengen analisis. Apa? Ya enggak, bukan analisis gitu, maksudnya lebih kita ngerti lah strukturnya. Gak ada yang dapet deh. Oke, nggak ada yang menarik ya. Bagaimana? Nggak ada yang menarik ya. Gak ada yang seru ya dari bahasan ini. Lu nih udah 4 semester juga nih. Lu masih mau nggak sih jadi jurnalis? Ya udah kecemplung mau gimana lagi? Jujur. Dari awal semester gua masuk, gua nggak ada cita-cita jadi jurnalis. Selalu kayak gitu kalau gua. Jadi kayak ya udahlah, mungkin gua jadi Iya sih. justru gua malah jadi pengennya Gue Jadi pengen dokter. dagang biar kaya ya kan. bisnis. Itu pengen. Dagang aja. Kalau lu Jack lu masih ini kali kalau lu mah udah jurnalis perang, lu masih mau ntar lulus jadi jurnalis perang masih? Masih lah. Atau ya. mau jadi Sandra di sana? Udah janji. Lu udah janji sama diri lu sendiri. Tapi nih selama semester 4 ya, kita kan udah lewat semester 4. Pokoknya kalau gua lulus nggak bikin media, gua gagal aja. Iya, sama kita semua pribadi punya tujuan masing-masing ya. Iya sih. Gue juga tujuan gue cuan. Ya intinya itu balik lagi. Intinya Apa itu kan cuan nih ya? hidup. Kalau lu jadi jurnalis nggak dapet cuan, Ya realistis aja lu. Iya kan. gagal itu. Idealis kan. lu mati kalau kayak gitu. Betul. Jadi kita belajar bisnis aja. Udah ya. Kita dari bisnis aja kali ya. Belajar bisnis aja lah. Udah lah. Cabut. Cabut.